Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didan Faranin Imania, perwakilan dari pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Centini Laren Lamongan. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai edukasi pencegahan COVID-19. Baik, selanjutnya apa sih virus corona atau COVID-19 itu sendiri? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa disebut SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut sebagai COVID-19. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernafasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Kemudian, peta terdampak COVID salah satunya ada di Indonesia. Belakangan ini virus corona menggemparkan beberapa negara Indonesia. Salah satunya telah mengkonfirmasi 2 kasus infeksi virus ini. Tenang, jangan panik. Kita bisa melakukan pencegahan dari sekarang. Yang perlu kita tahu, penyebaran virus ini adalah karena partikel virus yang mengenai mata, hidung, dan mulut. Lalu, apa ya yang bisa kita lakukan? Nah, di sini ada 8 poin. Yang pertama, jangan menyentuh muka. Yang kedua, menggunakan masker dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, waspada menyentuh barang bersama. Yang kelima, rajin mencuci tangan. Yang keenam, hindari berjabat tangan. Yang ketujuh, jaga kesehatan. Dan yang terakhir, vaksinasi. Baik, kemudian penjelasan mengenai ke-8 poin tersebut yaitu yang pertama, jangan menyentuh muka atau mengucek-ngucek mata, apalagi tangan dalam keadaan kotor. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Kemudian, yang kedua, gunakan masker medis dengan double. Contohnya kayak gini ya. Karena di masa sekarang, virus ini bervarian baru, salah satunya virus Delta. Maka dari itu, wajib menggunakan masker double dengan masker medis digabung dengan masker kain. Soalnya, memakai masker ini salah satunya mampu mencegah penularan virus corona. Jangan menggunakan masker lebih dari 1 hari, karena masker ini dapat menimbun bakteri-bakteri dan bisa berkembang biak. Lalu, cari masker yang sesuai dengan standar rumah sakit, yaitu masker kesehatan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan masker double dapat mencegah penularan COVID-19 dengan lebih efektif daripada penggunaan 1 masker saja. Meskipun masker yang digunakan sudah masker bedah, akan tetapi dalam penelitian ini telah disebutkan bahwa masker bedah dapat menghalangi partikel udara yang berpotensi menularkan virus corona sebanyak 84,3%. Namun, ketika didouble dengan masker kain, pelindungannya bisa meningkat sehingga 96,4%. Hal ini karena masker bedah biasanya terpasang longgar dan masih menyisakan celah di atas hidung dan di pipi. Akibatnya masih ada partikel udara maupun droplet yang bisa masuk dari celah tersebut. Selain itu, masker bedah yang longgar juga mudah melorot ke bawah. Sehingga berbeda dengan masker bedah digabung dengan masker kain, pada umumnya dapat diatur kekencangannya dan pas dipakai di wajah. Oleh karena itu, kombinasi antara masker bedah dan masker kain bisa memberikan perlindungan yang lebih baik. Kemudian yang poin ketiga, menjaga jarak. Yang mengalami sakit dianjurkan jaga jarak, yang mana jaraknya yaitu 0,5 meter sampai 2 meter untuk tetap aman dari jangkauan partikel virus. Selanjutnya, poin keempat, waspada di tempat keramaian saat menggunakan barang bersama.
karena partikel virus ini terkadang bisa menempel pada benda tersebut seperti saat kita menyentuh ganggangan pintu, berpegangan tangga, tombol lift, dan juga berpegangan kereta dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima, jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan secara menyeluruh hingga siku selama 20 detik menyeluruh ini artinya mencuci tangan di telapak tangan, di sela-sela jari, dan juga di bawah kuku yang biasa kita dengan menggunakan 6 langkah mencuci tangan yang benar. Nah, kemudian di situ terdapat foto 6 langkah mencuci tangan yang benar. Nah, di sini ini langkahnya yang pertama, tangan digosok-gosok. Kemudian yang kedua, yang kanan diataskan, begitupun dengan sebaliknya. Kemudian yang ketiga digosok-gosok ini. Kemudian yang keempat begini, diusap-usap. Yang kelima, jempolnya dibersihkan. Dan yang terakhir, kuku untuk mengeluarkan kotoran-kotoran. Terus yang poin keenam, hindari berjabat tangan atau bisa diganti melambaikan tangan atau salam namaste untuk mengurangi penyebaran virus ini karena dalam berjabat tangan akan mudah mentransfer partikel virus. Kemudian yang ketujuh, tidak kalah penting yaitu menjaga kesehatan dengan makanan-makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan juga minum vitamin. Kemudian yang kedelapan atau poin yang terakhir ini vaksinasi atau vaksinasi COVID-19 yang disebut sebagai imunisasi adalah suatu pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Kata vaksinasi ini berasal dari bahasa Latin fascia yang berarti sapi. Diistilahkan demikian karena vaksin pertama berasal dari virus yang menginfeksi sapi. Vaksin ini salah satunya upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19 yang bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Baik, itu tadi penjelasan hal-hal yang mampu kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Yuk sekarang kita mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.